Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Inilah agar wanita terhindar dari api neraka. Neraka seburuk-buruk tempat kembali di yaumil akhir. Kebanyakan penghuninya adalah wanita. Mengapa wanita yang paling banyak? Renungkan hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wahai wanita, bersedekahlah dan memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah, karena sungguh aku melihat kalian sebagai penghuni neraka yang paling banyak." Berkatalah seorang wanita yang cerdas di antara mereka, "Mengapa kami sebagai penghuni neraka yang paling banyak, wahai Rasulullah?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Karena kalian sering melaknat dan sering mengingkari kebaikan suami. Aku belum pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya yang lebih mampu mengalahkan laki-laki yang berakal dibandingkan kalian." Wanita tersebut berkata lagi, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurang akal dan agama?" Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kurang akal karena persaksian dua orang wanita setara dengan persaksian satu orang laki-laki. Inilah makna kurang akal." Dan seorang wanita berdiam diri selama beberapa malam dengan tidak sholat dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena haid. Inilah makna kekurangan dalam agama. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Takwini, dan Al-Baihaqi. Dari hadis tersebut, di antara penyebab wanita banyak penghuni neraka yaitu: yang pertama, sering melaknat dan mencela. Dan yang kedua, kufur terhadap suami, artinya tidak mematuhi kewajiban suami, tidak bersyukur terhadap pemberian suami, dan mengingkari kewajiban suami, yang mana hal ini merupakan dosa besar. Yang ketiga, akal wanita kurang apabila dibandingkan laki-laki, termasuk dalam ketepatan daya dan hafal. Wanita memiliki kepekaan emosional yang sangat tinggi. Oleh karena itu, biasanya dia lebih banyak menggunakan perasaan daripada akalnya. Yang keempat, amal wanita lebih sedikit dibandingkan laki-laki karena mengalami haid yang menyebabkan mereka tidak dapat sholat dan berpuasa. Saudariku, meskipun sangat rentan bagi kita untuk jatuh ke dalam panasnya api neraka, yang siksa paling ringannya dapat mendidihkan otak, namun seharusnya tidak lantas menjadikan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya ancaman tersebut semestinya meningkatkan khauf terhadap Allah sehingga kita berusaha agar tidak menerjang syariatnya, lalu merabah raja, yakni mengharap surganya dan melakukan amalan-amalan yang dapat menjauhkan diri dari neraka. Kemudian memperbesar mahabbah kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan nikmat dengan menciptakan diri kita sebagai wanita, makhluk yang mulia dengan segala hikmah penciptaan olehnya. Rahmat Allah Ta'ala begitu luas, maka saudariku, berusahalah melakukan amalan-amalan yang dapat menjauhkan diri kita dari neraka. Amalan-amalan tersebut diantaranya adalah: yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Tauhid merupakan syarat diterimanya suatu amalan. Di samping amalan tersebut juga harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dari Mu'az bin Jabal, beliau berkata, "Suatu saat saya diponceng Nabi SAW di atas keledai. Beliau SAW bertanya, 'Wahai Mu'az,' saya menjawab, 'Aku selalu menyambutmu.' Beliau SAW mengatakan hal itu 3 kali, dan saya jawab 3 kali juga.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas para hamba?" Saya menjawab, "Tidak." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas para hambanya adalah mereka mengibadahinya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kemudian beliau berjalan beberapa saat dan berkata, "Wahai Mu'az," dijawab, "Aku selalu menyambutmu." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Tahukah kamu apa hak mereka atas Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mereka melakukannya?" Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6267. Yang kedua, bersedekah dan bertutur kata yang baik. Seperti yang dijelaskan pada hadis di awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan wanita untuk bersedekah agar terhindar dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lindungilah diri kalian dari neraka, meskipun dengan menyedahkan sebutir kurma. Jika tidak ada, maka dengan kata-kata yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Istighfar adalah kalimat untuk memohon ampun yang ringan diucapkan. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai para hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Yang keempat, bersabar dan mendidik dengan baik apabila dikaruniai anak perempuan. Memiliki anak perempuan bukanlah suatu kehinaan seperti pada zaman jahiliyah, namun merupakan karunia dari Allah. Sebagaimana anak laki-laki, anak perempuan semestinya diperlakukan dengan baik sebagaimana anak laki-laki. Wanita berperan besar dalam melahirkan generasi Islam yang hebat. Maka hendaknya wanita menaruh perhatian besar pula dalam hal mendidik anak ini. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa memiliki 3 anak perempuan, kemudian dia bersabar atas mereka, memberikan makan, minum, dan pakaian untuk mereka dari usahanya, sungguh mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, menjaga sholat 5 waktu, berpuasa bulan Ramadan, menjaga kemaluan dan taat pada suami. Walaupun ditetapkan bahwasanya wanita banyak sebagai penghuni neraka, Allah juga bukakan pintu surga selebar-lebarnya bagi wanita. Bahkan dari 8 pintu surga yang ada, wanita solehah bebas memilih pintu surga yang ia sukai. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Demikianlah, semoga para wanita dapat terhindar dari panasnya api neraka. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.